bawah tanah juga ada peninggalan ini gereja. Ya, jadi kita lihat ini mungkin sebagai tempat altarnya ya. Ini orang-orang Nasrani pada waktu itu menyelamatkan dirinya di bawah kota bawah tanah, dan inilah tempat mereka untuk beribadah. Bisa kita lihat di sini untuk tempat air suci. Ya, ada air sucinya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya yang lain. Ini satu ruangan lagi untuk keluarga. Dan di sini kita bisa belanja Bapak Ibu. Ini zaman sekarang, tadi zaman dulu. Oke. Bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Sekarang saya berada di kota bawah tanah di Kapadokia. Jadi sejarahnya ini kota bawah tanah ini adalah tempat perlindungan tinggal sementara bagi penduduk setempat ketika kedatangan musuh. Jadi ini katanya ada sampai 8 tingkat ke bawah dan bukan satu keluarga tetapi satu kampung. Bayangkan ya, tidak ada lampu, mereka dulu tinggal seperti ini, tidak ada lampu, tapi bisa bertahan hidup sampai 6 bulan di sini. Luar biasa. Nah, ini pintunya. Pintu yang akan berat ya. Pintu yang akan menutupi masuk ke dalam, dan biasanya kalau musuh mau melihat ini di lubang sini, pas dilihat kelihatan dari dalam, karena di luar pasti terang. Karena di dalam mereka sudah ahli, langsung ditusuk matanya. Ngeri. Makanya selamat mereka terus ya, ada di sini. Yuk kita lihat sebentar, masuk ke lantai berikutnya. Waduh. Ini ruang kota bawah tanah. Ada yang sudah ditemukan, ada 50 kota bawah tanah. Ini kamar apa? Kamar tidur? Kitchen. Oh, kitchen. Ini kitchen. Ya. Jadi biasanya mereka mereka pasang karpet ini kan memang simbolis ya. Jadi adat karpet itu dari zaman mereka juga sudah ada. Mereka biasanya ini kan keras ya. Kalau kasih karpet pun masih keras gitu ya. Jadi biasanya mereka isi jerami dulu, baru mereka pakai karpet. Iya. Biar itu apa lebih itu? lembut. Masak? Perapian betul. Untuk masak. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, belok kanan. Awas kepala. Itu ada beberapa gitu pintunya, bukan hanya satu, ada beberapa. Jadi dia pintu ini kayaknya kan kelihatan berat banget gitu ya, tapi kalau beberapa orang bisa dorong karena dia isinya masih ada gelembungnya. Jadi ini tidak seberat batu gitu ya. Jadi mereka bisa tutup pintunya gitu ya. Kayaknya pakai kayu di sini nih. Ya. Iya, itu kan biasanya kalau misalnya mereka kan sembunyi, terus yang asingnya biasanya kan dia nggak bisa ketemu. Iya. Tapi kalau ya misalnya umpamanya ketahuan dia ketemu, kan dia begitu masuk matanya belum biasa, nggak bisa lihat, gelap gitu gelap, kan. Yang di dalam kan udah lama di dalam, jadi dia lumayan bisa lihat. Yang baru masuk nggak bisa lihat gitu ya. Karena belum ada listrik ini ya. Iya, belum ada. Jadi mereka paling pakai obor gitu. Dan ketahuan pasti dia udah matiin obor juga gitu kan. Jadi biasanya kalau mereka yang mau masuk dari luar itu biasanya kalau ngintip dari sana, biasanya matanya ditusuk dari orang dalam gitu. Iya. Itu
Kenapa ada di bawah tanah? Karena mereka ini bukan untuk selamanya, tapi kalau lagi darurat, kalau lagi ada musuhnya, mereka sembunyi gitu. Maka sekitar sini umat-umat yang memang sedikit kecil yang memilih tinggal di sini daripada dia perang lawan musuhnya karena musuhnya terlalu kuat. Contoh Roma gitu ya. Misalnya orang-orang awal banget orang Nasrani kan suka dibunuh sama Roma gitu ya. Jadi mereka nggak mungkin perang lawan Roma gitu kan. Mereka super powernya zaman mereka. Jadi mereka memilih sembunyi daripada dia perang lawan Roma. Dan selain itu juga misalnya ada peradaban Hitit. Mereka kepercayaan kepada matahari. Mereka juga sempat memilih tinggal di ini kota bawah tanah. Jadi kalau di sekitar Kapadokia ada kurang lebih 50 kota bawah tanah yang sudah kita ketemu ya. Mungkin belum kita ketemu juga masih ada banyak gitu ya. Dan kita ini memilih yang lebih sederhana masuk keluarnya, soalnya dia ada juga dalam banget gitu. Jadi dia ada juga 8 lantai gitu ya dalamnya. Jadi bukan hanya satu generasi yang bikin 8 lantai sekaligus. Jadi generasi pertama mungkin bikin lantai pertama, terus generasi kedua mungkin udah lebih banyak, dia belum nggak cukup lagi, dia tambah lagi satu gitu. Jadi dia bisa sampai 8 lantai ke bawah gitu. Kita kan nggak mungkin turun ke sana gitu ya. Jadi kita memilih salah satu yang cukup sederhana, cukup untuk bagaimana sih bentuknya gitu ya. Tapi kalau adat kota bawah tanah itu kita maksudnya si arkeolog pernah ketemu peninggalan-peninggalan dari peradaban Hitit. Peradaban Hitit itu kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Berarti kita bisa anggap ini minimal 3.000 tahun yang lalu sudah ada adat bikin kota bawah tanah. Belum tentu yang ini justru umurnya 3.000, tapi kalau adat kota bawah tanah itu umurnya kurang lebih 3.000 tahun ya, 3.000 tahun. Dan kita sempat bilang orang Nasrani yang baru awal-awal banget berarti minimal ya 2.000 tahun yang lalu itu kan, kira-kira 2.000 tahun yang lalu mereka juga sempat dipakai. Nah kalau ini bukan untuk selamanya, hanya kalau lagi darurat gitu ya. Jadi mereka simpan makanan juga di sini, mereka simpan stok makanan untuk ternaknya juga. Soalnya kalau dia sembunyi tapi ternaknya masih ada di sana kan ketahuan. Jadi ternaknya pun dimasukin ke bawah gitu. Jadi mereka kalau perlu bisa tahan sampai 6 bulan di sini. Dan setiap desa dia punya kota bawah sendiri di bawah desanya. Ini kan bentuknya kayak rumah, tapi kenapa dibilang kota ya daripada rumah bawah tanah? Dibilang kota bawah tanah karena ini bukan hanya untuk satu keluarga tapi untuk satu kampung ya. Dan hampir setiap kampung ada kota bawah tanahnya di bawah, dan dia juga ada terowongannya. Jadi dia bisa masuk dari sini, keluar dari sana gitu. Jadi nyambung gitu ya. Orang Kapadokia itu pertanian nggak terlalu kencang karena dia kan ini ya bisa lah. Sarapan maksudnya makan Itu winery. Ada lagi di belakang udah. Jadi Ini tempat penyimpanan anggur. Tempat penyimpanan anggur, winery. Winery. Jadi sarapan ini bukan sarapan breakfast loh. Dengar gurunya. Jadi dia itu yang bisa tanam terbatas sekali. Contoh anggur dia bisa, anggur bagus di sini karena dia kan abu lavanya itu bagus untuk anggur ternyata ya, dari zaman Hitit juga mereka udah biasa tanam anggur. Dan selain anggur dia bisa tanam kentang untuk digoreng, itu memang bagus sekali di daerah Sakir.